Shalom Ibu Bapak Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Ya, kita bertemu kembali di Ngopeni Iman gitu ya. Kita akan merenungkan firman Tuhan, kita akan merenungkan sabdanya. Dan biarlah ini boleh menguatkan kita. Tetapi terlebih dulu kita akan memuji Tuhan. Kau yang terindah di dalam hidup ini, tiada Allah Tuhan yang seperti Engkau, besar perkasa penuh kemuliaan. Kau yang termanis di dalam hidup ini, ku cinta Kau lebih dari segalanya. Besar kasih setiamu kepadaku, ku sembah Kau ya Allahku. Ku tinggikan namamu selalu, tiada lutut tak bertelut, menyembah Yesus Tuhan Rajaku. Ku sembah Kau ya Allahku. Ku tinggikan namamu selalu, tiada lidah tak mengaku Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Demikianlah pujian yang telah kita nyanyikan gitu ya. Sebuah tembang yang lawas gitu, akan tetapi ketika terus dinyanyikan itu seakan menggugah perasaan kita untuk terus memuji keagungan nama Tuhan. Kita akan merenungkan sabda Tuhan. Sebelum kita membaca sabdanya, marilah kita berdoa. Ya Tuhan, kami mengucap syukur karena pada saat ini kami boleh mendapatkan kesempatan kembali untuk boleh ngopeni iman kami bersama-sama. Biarkanlah Tuhan sendiri yang bersabda kepada setiap kami dan kami siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Satu bagian firman Tuhan akan saya bacakan untuk kita sekalian dari Mazmur pasal yang ke-8 ayatnya yang kedua. Satu ayat saja, Mazmur 8 ayat yang kedua. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya namamu di seluruh bumi. Keagunganmu yang mengatasi langit dinyanyikan. Sekali lagi, ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya namamu di seluruh bumi. Keagunganmu yang mengatasi langit dinyanyikan. Demikianlah bacaan kita. Seperti halnya lagu yang kita nyanyikan, memuliakan nama Tuhan adalah sebuah hal yang sangat akrab dalam kehidupan kita orang percaya. Dalam peribadahan atau mungkin baik di gereja, di rumah kalau sudah onsite gitu ya. Tetapi juga di waktu kita lagi nyetir mobil atau mungkin lagi santai, kita terus menyanyi memuliakan nama Tuhan. Sesuatu yang sangat akrab. Itulah kenapa banyak orang bilang wong Kristen itu suaranya apik-apik. Kenapa? Karena hobinya nyanyi. Hobinya itu memuliakan nama Tuhan. Akan tetapi seringkali itu menjadi sesuatu yang bisa saja salah kaprah, bisa menjadi sesuatu yang kita salah tangkap dalam maknanya. Untuk itu, seperti ajakan Mazmur untuk memuliakan Tuhan yang keagungannya itu mengatasi langit. Jadi ini langit itu sudah di atas, ini atasnya, padahal langit itu tidak terbatas.
Akan tetapi kuasa Allah itu mengatasi seluruh langit. Nah, untuk itulah kita bersama-sama akan belajar. Setidaknya saya akan menyoroti dua hal. Yang pertama, kita harus berhati-hati ketika kita setelah selalu ngomong, kita melakukan ini demi kemuliaan Tuhan, kita harus memuliakan Tuhan, begitu. Jangan sampai kita punya pikiran atau anggapan bahwa Tuhan itu ingin dimuliakan. Bahwa Tuhan itu haus akan pujian dan pemuliaan. Kenapa? Karena kemuliaan Tuhan itu tidak ada pengaruhnya dengan cara kita memuliakannya. Dia pada dirinya sendiri itu sudah mulia. Dengan atau tanpa kita memuliakan namanya. Sehingga kita harus hapus benar-benar sebuah paham bahwa Tuhan itu butuh pemuliaan kita. Tidak. Nah, untuk itu yang kedua yang harus disoroti adalah mengapa kita memuliakan Tuhan. Kita memuliakan nama Tuhan sekali lagi bukan karena Dia harus atau ingin dimuliakan, tetapi kita yang harus memuliakan namanya karena Dia telah mencintai kita. Karena kuasanya yang ajaib. Karena perbuatannya yang begitu luar biasa, untuk itulah kita memuliakan Tuhan. Jadi yang butuh itu bukan Tuhannya, tapi kita yang butuh memuliakan. Kenapa? Karena kita sudah dicintai olehnya, kita sudah diselamatkan olehnya. Di dalam diri Tuhan Yesus Kristus, untuk itulah kita diajak untuk memuliakan Tuhan. Nah, kemudian permasalahan baru timbul. Bagaimana jika ternyata ada yang ngomong, wah Pak, sekarang ke gereja aja nggak bisa. Gimana mau memuliakan nama Tuhan? Gimana caranya mau menyanyi ke gereja aja nggak bisa? Kalau ibadah di rumah itu kita nyanyi ya nggak keras, nggak enak. Seakan-akan suaranya tidak menggema, suaranya tidak sampai ke Tuhan, tidak sampai ke langit misalnya. Kalau kita tetap berpandangan begitu Bapak Ibu Saudara, tentunya kita akan justru mengkerdilkan iman kita sendiri dong. Kenapa? Pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana dengan orang-orang aktivitas kita gitu ya. Misalkan saja bapak-bapak yang perginya setiap hari bekerja. Ibu-ibu ya nyapu, ngepel, ngurus rumah, masak, mencuci misalkan saja. Atau anak-anak yang terus saja belajar online sampai sekarang. Bagaimana cara memuliakan Tuhan? Wong waktunya tersita sedemikian rupa. Nah, ini masalahnya. Kalau kita membatasi memuliakan nama Tuhan itu hanya melalui suara kita yang merdu, ya nek merdu nek gak ya repot gitu ya. Kalau kita membatasi hanya dengan pujian saja, bukan dengan seluruh gerakan kita, wah ini repot. Bukankah seluruh hidup kita adalah ibadah kepada Tuhan? Ketika yang pertama kita menyadari seluruh kehidupan kita, baik yang bekerja, baik yang cuma kora-kora, bukan cuma ya, kora-kora itu pekerjaan yang sulit tuh, tidak semua orang bisa kora-kora. Mencabuti rumput, membersihkan halaman, kerja PR, apapun itu. Kalau itu bukan kita sadari sebagai sebuah karunia Tuhan, kita akan sulit bersyukur dalam kehidupan ini. Kalau kita mampu menyadari semua yang bisa kita lakukan, semua yang bisa kita makan, semua yang bisa kita peroleh dalam hidup ini, itu bukan karya Tuhan ya, kita akan sulit memuliakan namanya. Semakin kita bisa merasakan kehadiran Tuhan, semakin kita bisa merasakan karya Tuhan dalam kehidupan kita, meskipun melalui dalam hal yang selama ini kita anggap sepele, kita sulit. Kalau kita berhasil menemukan itu semua, kita akan terus senantiasa memuliakan Tuhan dalam kehidupan kita. Nggak usah nunggu gereja, nggak usah nunggu ibadah, tapi seluruh kehidupan kita menjadi cara kita memuliakan nama Tuhan. Bukankah itu merupakan persembahan yang baik, persembahan yang kudus, yang layak dan yang berkenan di hadapan Allah? Lalu pertanyaannya, sebelum kita memuliakan Allah, apakah kita merasa seluruh kehidupan kita, baik hal-hal yang kita anggap besar, yang kita anggap penting-penting sekali, maupun yang mungkin kita anggap biasa saja, apakah kita merasakan itu sebagai karya pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kita?
Selamat menemukan, selamat merasakan, selamat menyadari, dan selamat merayakan cinta Tuhan dalam kehidupan kita. Disitulah hati kita akan senantiasa memuliakan namanya, karena namanya agung mengatasi seluruh langit. Amin. Marilah kita berdoa. Kami memuji nama-Mu ya Tuhan, karena Engkau begitu luar biasa memelihara setiap kami. Dan biarkanlah ya Tuhan kami pun senantiasa semakin peka, semakin menyadari bahwa Engkau hadir dalam setiap kehidupan kami, baik hal-hal yang begitu kami anggap luar biasa atau yang mungkin rutin berjalan begitu saja. Kami yang berjalan, kami yang memasak, kami yang bersih-bersih, kami yang melakukan segala sesuatunya, itu adalah karya anugerah-Mu. Mampukan kami ya Tuhan untuk menyadari itu semua sebagai karya-Mu. Dan untuk itulah hati kami berlimpah dengan syukur. Dan syukur kami ini mengakibatkan hati kami memuliakan nama-Mu dari hati kami masing-masing. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Dan biarkanlah ngopeni iman ini ya Tuhan boleh menguatkan kami, memelihara setiap kami. Jagailah kami ya Tuhan, berikanlah kami kesehatan, jauhkanlah dari segala mara bahaya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Sang Maha Agung kami berdoa. Amin. Demikianlah ngopeni iman kita. Sampai jumpa di ngopeni iman kita episode selanjutnya. Shalom.